Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok A1 akan membahas mengenai pengujian berat isi beton segar dan bleeding. Berikut ini adalah anggota kelompok A1, ada Aulia Rahmawati, Lutfi Zulwani, dan Bima Iqbal. Selanjutnya ada Anita Mada, Muhammad Agung Hazaki, dan Sadika Julian. Landasan teori. Cara uji ini mencakup penentuan jumlah kandungan air pencampur yang akan terpisah dari contoh uji beton segar. Cara uji ini terdiri dari dua cara yang dibedakan atas derajat kepadatan sesuai kondisi contoh beton. Kedua metode tersebut tidak diisyaratkan untuk menghasilkan hasil uji yang sama, walaupun contoh beton yang diambil dari siklus pencampuran yang sama dan diuji dengan masing-masing cara. Bila berbagai mutu beton akan dibandingkan, seluruh jenis pengujian harus dilakukan dengan menggunakan cara yang sama. Dan bila dalam satu siklus pencampuran mempunyai berat isi yang sama, massa contoh beton tidak boleh berbeda lebih dari 1 kg. Nilai dinyatakan dalam Satuan Standar Internasional atau SI. Standar ini tidak mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keamanan. Bila ada sehubungan dengan penerapannya, adalah tanggung jawab pengguna untuk menetapkan tingkat keamanan dan keselamatan yang tepat sebelum memulai pekerjaan. Berikut merupakan sumber, dan standarnya kita menggunakan ASTM C 23204, Standar Test Method for Bleeding of Concrete, terusnya ada SNI 03 2493998, metode pembuatan dan perawatan benda uji beton di laboratorium, lalu ada SNI 03 2458991, metode pengambilan contoh untuk campuran beton segar, lalu ada SNI 03 1973 metode pengujian berat isi beton. Latar belakang. Salah satu sifat penting dari beton segar adalah nilai bleedingnya, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penilaian tingkat homogenitas dan prediksi porositas dari produk beton yang dihasilkan. Untuk mendapatkan nilai bleeding tersebut harus dilakukan pengujian dengan metode yang telah dibakukan dengan mengacu standar internasional. Standar ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan bagi para laboran dalam melakukan pengujian bleeding beton di laboratorium. Dengan tersusunnya standar ini diharapkan dapat membantu dalam upaya mendapatkan nilai bleeding sebagai salah satu sifat beton yang perlu diketahui sesuai kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang beton saja tidak cukup. Dalam hal ini juga harus mengetahui cara menentukan mutu dan mengetahui karakteristik bahan bangunan yang dipilih agar sesuai dengan kriteria konstruksi yang akan dibuat. Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus melakukan beberapa pengujian, salah satunya seperti uji berat isi beton segar dan bleeding. Dengan melakukan uji beton segar dan bleeding tersebutlah kita dapat menentukan tingkat kesesuaian produksi beton atau perbaikan sifat beton terhadap persyaratan terkait dengan bleeding beton. Maksud dan tujuan. Maksudnya dari praktikum ini adalah untuk digunakan dalam menentukan pengaruh variabel campuran, perbaikan, kondisi lingkungan dan faktor lainnya terhadap bleeding beton. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian produksi beton atau perbaikan sifat beton terhadap persyaratan terkait dengan bleeding beton. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Ya, untuk alat pertama yaitu wadah berbentuk silinder, yang kedua ada timbangan, dan yang ketiga ada pipet. Yang keempat ada gelas ukur, yang kelima ada batang penusuk, dan yang keenam ada termometer. Ya, selanjutnya ada beaker metal, plat pemanas, dan stopwatch.
Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama beton yang diproduksi di laboratorium. Siapkan contoh beton sesuai yang ditetapkan dalam SNI 03-2493 tahun 1991. Yang kedua, isi wadah dengan beton sesuai yang ditentukan dalam cara uji SNI 03-1973-1990, metode pengujian berat isi beton. Prosedur pengujian. Prosedur dari praktikum ini adalah yang pertama, selama pengujian, kontrol temperatur ruang uji antara 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, terutama setelah permukaan benda uji diratakan. Yang kedua, catat waktu dan tentukan isi dari wadah. Selanjutnya, tempatkan wadah di atas meja atau lantai yang datar dan terhindar dari gangguan getaran. Selanjutnya, tutup wadah untuk menjaga terjadinya penguapan air bleeding sampai saat pengujian, kecuali pada saat penyadapan air bleeding. Selanjutnya, sadaplah air bleeding yang terdapat pada permukaan beton dengan pipet atau alat yang serupa secara bertahap dengan interval waktu 10 menit pada 40 menit pertama dan selanjutnya setiap 30 menit sampai bleeding selesai. Yang terakhir, untuk pengumpulan air bleeding, jungkitkan benda uji dengan mengganjal bagian satu sisi dengan pelat setebal 50 mm setiap 2 menit sebelum air bleeding disadap. Selanjutnya, setelah air dipindahkan, kembalikan contoh uji pada posisi semula dengan hati-hati atau tanpa hentakan. Setelah penyadapan dari masing-masing air bleeding dipindahkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Bila yang ingin hanya untuk menentukan volume total air bleeding, prosedur pemindahan secara bertahap dapat diabaikan dan hanya dilakukan pemindahan sekaligus. Namun bila diinginkan untuk menentukan seluruh air bleeding dan tidak termasuk bahan lain, pindahkan seluruh isi silinder ke dalam beker. Tentukan dan catat seluruh isi yang terkandung dalam beker. Keringkan beker sampai berat tetap dan catat isi akhir. Selisih antara kedua berat tersebut atau D merupakan nilai dari air bleeding. Bila berat beker ini diperoleh, maka berat dari endapan juga perlu ditentukan. Selanjutnya ada perhitungan. Ya, di sini berat isi beton segar memiliki rumus berat bejana plus adukan dikurang berat bejana dibagi dengan volume bejana. Terus bleeding memiliki rumus volume air total yang keluar bejana dibagi volume air total yang terdapat dalam bejana dikali 100%, di mana volume air total dari dalam bejana sama dengan berat bejana plus adukan dikurang berat bejana dibagi berat total adukan dikali berat total air dalam adukan. Kecepatan bleeding memiliki rumus rata-rata volume air yang keluar dari bejana setiap 10 menit dibagi diameter bejana. Selanjutnya pelaporan. Berikut adalah data hasil percobaan bleeding. Perhitungan data bleeding. Yang pertama ada bleeding pada silinder beton 1 dan bleeding pada silinder beton 2. Lalu ada bleeding pada balok beton 1 dan bleeding pada balok beton 2. Lalu bleeding dirata-ratakan sampai berikut. Kesimpulan, dari hasil praktikum dan hitungan pengujian beton diperoleh data sebagai berikut. Ada volume silinder, volume balok, luas tampang bejana silinder, luas tampang bejana balok, berat beton segar silinder dan balok, berat satuan beton segar silinder dan balok, bleeding pada silinder beton 1, 2, lalu ada bleeding pada silinder beton rata-rata, bleeding pada balok beton 1, 2, dan bleeding pada balok beton rata-rata.
dokumentasi. Ya, untuk gambaran 1 di mana bejana bleeding. Kemudian gambaran kedua yaitu mengenai penutup tampak atas, dan gambar ketiga yaitu potongan AA. Untuk gambar yang keempat yaitu dari tampak atasnya. Kemudian untuk gambar A5 yaitu tampak depan. Kemudian gambar A6 yaitu tampak samping, dan gambar A7 yaitu mengenai detail alat penguncinya. Oke. Ya, sekiranya sekian dari kami kelompok A1 mengenai pembahasan berikut. Matani pergi ke sawah, pulang-pulang bawa sayuran. Nah, jika perkataan kita banyak yang salah, kiranya untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.